Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 37. Sultan dan Johannes Tiro bertemu lagi membahas situasi kampanye yang semakin panas. Kampanye mulai memasuki bulan terakhir. Masing-masing kandidat tampak semakin bergairah atau mencoba untuk tampak bergairah. Capres petahana tampak percaya diri dengan membawa rombongan besar setiap kampanye. Bahkan di setiap kota mereka minta Pemda setempat mengerahkan rakyatnya untuk hadir dalam acara-acara kampanye capres petahana. Juga pegawai-pegawai dinas kementerian setempat dikerahkan untuk menghadiri kampanye capres petahana. Memang menjadi tampak wah dan kolosal, apalagi ditambah band-band terkenal yang disewa untuk ikut manggung. Begitupun lawan utama capres petahana yang melakukan kampanye tak kalah meriahnya. Sementara peserta kampanye capres kesiangan alias Sultan Sampurno berekspresi adem ayem. Dilakukan di tempat tertutup, tetapi padat peserta dan padat acara. Maksudnya, tempat sebesar apapun yang digunakan, peserta kampanye selalu membludak. Rata-rata dalam satu hari mereka mengunjungi 2 tempat kampanye di satu kota atau 2 kota yang berdekatan. Kampanye capres Sultan Sampurno dihadiri oleh peserta yang memang datang karena keikhlasan, bukan karena iming-iming uang, tontonan menarik, apalagi karena diperintah atasan di kantor-kantor pemerintah. Acaranya selalu mencerdaskan yang hadir, sehingga konstituen capres ini rata-rata orang berpendidikan cukup tinggi. Tetapi, kadang mereka juga mengadakan kampanye untuk sekedar bersilaturahmi dan ngomong-ngomong ringan tentang kehidupan sehari-hari, terutama bila kampanye di pedesaan, sambil menimba aspirasi dari bawah. Sultan dan Johannes Tiro bertemu di sebuah restoran terkemuka di bilangan Kebon Sirih. Mereka kembali membahas situasi terakhir kampanye di seluruh Nusantara. Ternyata sangat menggembirakan dan di luar perkiraan mereka berdua. Tuan Sultan, kondisi saat ini sangat menguntungkan kita. 2 serangan terhadap Tuan kemarin dan 3 hari lalu sangat membantu kampanye kita. Tetapi itu karena Tuan mampu mengatasinya. Kalau tidak, dan Tuan tewas, pekerjaan kita selesai. Saya sendiri meski tahu Tuan seorang ahli, bahkan guru silat, saya tidak menyangka Tuan begitu dingin menghadapi ancaman jiwa yang begitu masif. Apalagi yang terjadi kemarin. Ini semua sangat jelas menunjukkan ada yang sangat gugup dengan peningkatan popularitas Tuan. Demikian Johannes Tiro. Menurut Tuan Jo, kira-kira siapa yang sangat gugup sampai tidak bisa melihat kondisi psikologis saya yang pasti sangat bersiap menghadapi serangan kedua dalam jarak waktu yang begitu dekat? Ataukah 2 serangan kemarin itu dari 2 pihak yang berbeda? Tukas Sultan. Johannes Tiro terpaku, tidak berani langsung menjawab. Begini Tuan Jo, rasanya tidak mungkin serangan kemarin dari pihak yang sama. Setelah operasi pertama mereka gagal pada serangan pertama yang baru mereka lakukan 2 hari sebelumnya. Mereka pasti berpikir kita akan lebih siap lagi menghadapi serangan kedua. Johannes Tiro masih belum menjawab. Argumentasi masuk akal sehat. Tetapi, mungkinkah mereka berpikir karena kegagalan serang pertama mereka justru memilih menyerang secepatnya? Dengan pertimbangan kita akan berpikir seperti itu. Yaitu kita yakin bahwa mereka tidak akan menyerang dalam waktu dekat setelah kegagalan serangan pertama. Sehingga mereka anggap akan lalai. Sultan terdiam mendengar bantahan Johannes yang juga masuk akal sehat. Terbukti bahwa akal sehat itu tidak berlaku universal. Kalau melihat reaksi aparat relatif sama terhadap kedua serangan tersebut, yaitu menyembunyikan kejadian sebenarnya dengan memberikan alasan lain kepada media maupun masyarakat. Tidak dapatkah ditarik kesimpulan bahwa kedua serangan ini datang dari pihak capres petahana? Belum tentu. Bagi aparat yang sama kita ketahui secara tersamar dibuat memihak petahana, tidak menjadi masalah pihak siapa yang menyerang. Yang penting sasarannya adalah Tuan. Karena Tuanlah yang dianggap calon potensial yang diprediksi akan mengalahkan petahana. Jadi serangan dari pihak manapun akan aparat lindungi. Oke. Kita tutup sementara pembahasan tentang pihak penyerang. Bagaimana hasil penelitian tabung gas kecil yang tidak saya serahkan kepada polisi kemarin? Positif? Tanya Sultan. Positif sarin. Gas yang sangat berbahaya, yang tak berwarna dan tak berbau, dan sangat mematikan dengan hanya sedikit konsentrasi. Keren ya.
Apakah kedua pihak memiliki akses untuk mendapatkan racun berbahaya itu? Sangat bisa. Keduanya punya akses ke racun tersebut. Kita pun kalau mau bisa dicari jalurnya. Begitu mudahkah? Tukas Sultan. Iya. Wow. Mereka berbicara lagi agak lama membahas pengamanan terhadap Sultan terutamanya dan juga terhadap Cawapres Joko. Pengamanan yang cukup ketat tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Bahkan mereka putuskan untuk menyewa 3 orang pensiunan Polri dari Kesatuan Penjinak Bom Gegana untuk berkantisipasi penggunaan bom guna membunuh Sultan dalam acara-acara khusus sisa kampanye Sultan Sampurno yang tidak akan berlangsung lama lagi. Justru, waktu yang semakin pendek inilah yang bisa membuat siapapun yang merasa terancam akan membuat dirinya semakin berbahaya. Bab 38. Rabu 5 Juli 2023, 2 hari setelah wafatnya Wakil Presiden RI Joko Sampurno, seorang polisi muda, Komisaris Polisi Firman Muntako menghadap Yang Mulia Presiden Sultan di Istana Negara. Nama kamu? Komisaris Polisi Firman Muntako, Yang Mulia Presiden. Tak usah pakai Yang Mulia. Siap, Pak Presiden. Masih ada hubungan dengan Firman Muntako, penulis terkenal di tahun 60-an abad silam? Tidak ada, Pak Presiden. Ayah saya pengagumnya, begitu saja Pak Presiden. Oke, sudah dipelajari hasil autopsi 2 hari lalu? Sudah, Pak Presiden. Memang, pemerintah bekerja cepat. Pada hari pertama kematian Wakil Presiden itu juga, sore hari sampai malamnya, jenazah Wakil Presiden langsung diautopsi dan keesokan harinya Wakil Presiden dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Karena dianggap syahid, wafat saat bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara, yaitu saat sidang Kabinet RI berlangsung. Bagaimana hasilnya? Tak ada yang mencurigakan, Pak Presiden. Kompol Firman, kamu tak usah panggil saya pakai titel Presiden, cukup Pak saja, kecuali di hadapan orang lain, karena harus menghargai wibawa protokoler kepresidenan yang ada. Siap, Pak Presiden. Pak, bagus. Hasil catatan kesehatan beliau akhir-akhir ini bagaimana? Sehat, Pak. Hasil pemeriksaan jantung beliau 33 hari yang lalu di Rumah Sakit Harapan Kita menunjukkan jantung yang sangat sehat, gula darah, kolesterol, dan asam urat normal. Artinya tak ada penyakit yang sedang mengancam kesehatan beliau, Pak. Sultan berpikir sejenak. Sekarang kamu coba teliti kejadian apa saja yang telah berlangsung sebelum sidang kabinet, baik sesaat atau hari-hari sebelumnya. Juga kamu cari informasi apa saja aktivitas Wakil Presiden seminggu terakhir ini. Amati hal-hal yang menurut kamu mencurigakan. 2 hari dari sekarang, kamu lapor lagi kepada saya. Kamu telah saya minta kepada Kapolri untuk bekerja langsung di bawah komando saya. Surat perintahnya sudah di tangan saya. Jadi, semua informasi yang kamu dapatkan hanya kamu laporkan kepada saya sebagai Presiden RI. Tidak ada laporan ke pihak lain, bahkan kepada Kapolri sekalipun. Kejadian ini adalah kejadian langka. Mungkin penyebabnya biasa saja, artinya ada gangguan jantung beliau yang tidak terdeteksi oleh dokter. Tetapi hal ini agak sulit dipercaya karena dokter-dokter di Rumah Sakit Harapan Kita adalah dokter-dokter terpilih dan terpercaya. Lagi pula, bukankah beliau didampingi juga oleh dokter kepresidenan? Dokter kepresidenan juga sudah memberi informasi yang sama bahwa tidak ada ancaman kesehatan sedikit pun terhadap Wakil Presiden. Jadi memang perlu pendalaman yang teliti dan tentu saja penelaahan yang cerdas dan kreatif. Siap, Pak. Kamu juga sudah saya siapkan surat perintah khusus untuk mewawancarai siapa saja rakyat Indonesia termasuk anggota eksekutif pemerintahan, kecuali saya sebagai atasan kamu langsung, tanpa minta surat izin tertulis lagi kepada Presiden. Kamu diberi hak khusus mewawancarai kepala rumah tangga kepresidenan, dokter kepresidenan, pengawal-pengawal pas pampres, sampai menteri negara sekalipun, dengan menunjukkan surat ini kepada mereka yang akan diminta keterangan melalui wawancara tersebut, kecuali anggota DPR dan anggota MPR. Bila ada yang menurut kamu perlu diminta keterangan, kamu harus lapor kepada saya untuk saya koordinasikan dulu dengan Ketua DPR dan MPR yang terhormat. Siap, Pak. Saat itu Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang telah ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dikembalikan ke tempatnya yang seharusnya. Artinya, sebagai Undang-Undang Dasar yang sah yang diakui kembali sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui surat keputusan Presiden yang dibacakan Presiden di hadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 2020, sesuai dengan hari penandatanganan SK Presiden tersebut.
Hari itu sekaligus menjadi akhir dari polemik berkepanjangan tentang Undang-Undang Dasar 45 yang telah dikudeta oleh anggota DPR tahun 2002 dengan persetujuan Presiden saat itu. Bab 39. Sebelum keputusan kembali ke UUD 45 yang asli ditandatangani Sultan, sempat terjadi perdebatan sengit antara Sultan dengan Joko Edward, Jaksa Agung RI, di ruang kepresidenan Binagraha. Apa keberatannya besok kau tanda tangani penggunaan kembali ke UUD 45 yang asli? Semakin lama kau tanda tangani, semakin besar peluang hal itu tak akan pernah terjadi. Setelah setahun ini, tampaknya kaum liberal sudah mulai mampu mempengaruhi opini masyarakat. Seakan dengan kembali ke UUD 45, kita akan kembali pula ke era Orde Baru. Persepsi itu sudah mulai merasuki pikiran sebagai masyarakat kita. Bila kau tunggu 1 tahun lagi, tamatlah riwayat kita sebagai bangsa berdaulat yang dikuasai oleh kita sendiri sebagai kaum pribumi. Sultan terpekur, berpikir keras. Tapi kan diskusi kita belum tuntas untuk mengambil kesimpulan kembali ke UUD 45 yang asli, Bang. Sanggah Sultan mencoba bertahan pada pendapatnya untuk menyamakan persepsi di antara anggota kabinet dan DPR terlebih dahulu. Wow, Sultan, kemana kau yang berani itu? Kemana kau yang tegas dan cerdas itu? Di kabinet kita memang ada orang-orang liberal yang menginginkan negeri ini tergadai melalui masuknya UUD 2002 abal-abal itu. Undang-undang yang dengan sengaja mengaburkan status antara kita sebagai pribumi pemilik tanah air ini dengan manusia-manusia serakah yang entah datang dari mana yang ingin menguasai seluruh sumber daya alam kita. Bahkan UUD abal-abal itu membuka peluang seorang warga negara yang baru mendaftar kemarin sore menjadi WNI langsung bisa mendaftarkan diri pula menjadi caleg, bahkan presiden kita. Apa itu bukan kekonyolan luar biasa? Di negara mana ada tamu yang baru singgah yang bisa saja keesokan harinya pindah rumah lagi, dibolehkan menjadi kepala rumah tangga di pondokan tuan rumah? Kebodohan luar biasa macam apa pula yang telah mampu menggiring pemimpin-pemimpin kita yang lalu seperti Amin Rais dan Megawati yang merestui UUD abal-abal itu menjadi UUD dasar negeri ini. Aku yakin UUD abal-abal itu sudah dibuat di negeri seberang dan diimpor begitu saja oleh Amin Rais dan konco-konconya. Artinya, mereka tidak berpikir apa-apa. Mereka menerima saja UUD abal-abal ini apa adanya sebagai paket yang diselundupkan. Kau ingin meneruskan kebodohan itu pula? Skakmat. Jaksa Agung ini memang pembantu Sultan paling kritis dan paling berani mengkritik dia. Namanya Joko Edward Sipatahulu. Akunya, ia berasal dari Pastaran Madura dan Batak. Tapi rasanya Sultan belum pernah mendengar nama marga Batak Sipatahulu. Entahlah, kalau di era milenial ini, suku Batak melahirkan marga baru. Selama 1 tahun ini, Sultan mensyukuri bahwa ia telah menentukan pilihan sebagai Jaksa Agung kepada makhluk yang biasa ia panggil Bang Joket ini. Panggilan akrabnya di kalangan aktivis memang Joket. Ia dikenal kritis, daya ingatnya tajam luar biasa. Untuk mengingat jejak digital seseorang yang dia kenal, cukup tanya dia. Maka secara beruntun, Bak Mitra Liur akan keluar dari mulutnya data sejarah orang tersebut tanpa perlu ralat. Berpikir cerdas dan cekatan, hampir tanpa cacat. Dalam era rezim ini, pemerintah telah menghadapi 7 gugatan rumit ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM dan kelompok masyarakat yang tidak setuju pada 7 kebijakan pemerintah tersebut. Hanya sekali pemerintah dikalahkan. Joket memang luar biasa. Selama ia yakin kebijakan pemerintah adalah untuk kemaslahatan rakyat, maka pemerintah tak boleh mundur. Meskipun para orang-orang pintar yang mengaku intelektual itu menyatakan itu adalah kebijakan otoriter. Tapi kini ia mulai menyesali pilihannya. Joket terlalu kurang makan sekolahan, istilah Betawinya. Kurang ajar, istilah premannya. Sialnya, Sultan sendirilah dulu yang mengizinkan rekan-rekannya selama berhubungan secara pribadi dengannya, tidak di hadapan umum atau orang lain, diizinkan memanggil namanya seperti layaknya pergaulan mereka selama ini. Jadilah mereka semua bila bicara di lingkungan rekan-rekan aktivis atau bicara empat mata, cukup memanggil dengan namanya, tak perlu Tuan Presiden, apalagi Yang Mulia Presiden. Tapi Bang Joket ini memang kelewatan pikirnya. Dia bentak-bentak saya yang adalah presidennya. Masya Allah.
Ntar gue pecat juga nih. Tapi Sultan akhirnya tersenyum sendiri. Bukankah pergaulan semacam ini yang membuatnya mampu bertahan menjadi presiden? Kalau tidak, mungkin ia telah bete dan membenci segala protokoler yang membosankan ini. Oke bang, sekarang apa yang mesti aku lakukan? Tanya Sultan. Tak ada, aku yang akan siapkan. Kau tinggal bacakan konsep yang telah kusiapkan itu. Konsep dekret presiden kembali ke UUD 45 besok dibacakan di hadapan seluruh anggota DPR dan anggota MPR dan akan disiarkan ke seluruh Nusantara melalui seluruh stasiun TV dan radio yang ada. Besok kau tak perlu ada pidato kenegaraan 17 Agustus seperti tahun-tahun lalu untuk mendapatkan efek kejut dan rekam luar biasa di pikiran rakyat. Luar biasa abang kita ini, pikir Sultan. Ia memang memerlukan manusia-manusia preman dan nekat seperti makhluk di depannya ini dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kritis. Sultan pun setuju. Jasa Agung Joket pun mengeluarkan seringai macannya. Kutipu dia, pikirnya.